Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi. Jadi hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Tapi buat sahabat yang mungkin baru singgah di channel YouTube ini, saya mau sampaikan ya, saya bukan pakarnya kopi, juga bukan ahlinya kopi. Kebetulan saya di tempat saya transmigrasi ini menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana juga sedang menanam kopi. Jadi begini sahabat, di video-video sebelumnya itu banyak yang tanya sama saya, Bang, kenapa kopi yang sudah saya pupuk itu masih kuning? Nah, ini banyak sekali yang bertanya tentang pemupukan sahabat ya. Jadi hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang pemupukan kopi sendiri sahabat ya. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang pemupukan kopi sahabat. Jadi begini sahabat, sebelumnya saya mau sampaikan ya, beda tempat, beda perawatan. Ini yang saya sampaikan di tempat saya transmigrasi, mungkin di tempat-tempat sahabat yang lainnya di sana itu cara perawatannya juga berbeda. Jadi begini sahabat, sebelumnya mungkin itu banyak yang belum tahu bagaimana cara melihat karakteristik daun kopi itu sendiri sahabat. Karena pada saat proses pemupukan itu, kalau di tempat saya transmigrasi itu tidak bisa menentukan bulan. Bukan berarti bulan pemupukan itu tidak bagus, bukan ya sahabat ya. Jadi bulan pemupukan itu tetap bagus saja, tapi biasanya saya lebih cenderung melihat ke arah daun kopi itu sendiri. Kalau daun kopi saya itu sudah kuning-kuning, nah saya sudah melakukan pemupukan. Jadi begini sahabat, kenapa pada saat kita melakukan pemupukan itu biasanya daun kopi itu masih kuning-kuning. Seandainya kita pupuk hari ini, kemudian kita tunggu 1 minggu 2 minggu, daun kopinya kita masih kuning-kuning. Nah, ini yang mau saya sampaikan sama sahabat. Jadi begini sahabat, kembali lagi, kopi ini kopi tahunan sahabat, bukan tanaman bulanan. Jadi tidak bisa sahabat, apabila kita memupuk hari ini, kemudian 1 minggu 2 minggu daunnya ini akan hijau-hijau, kemudian akan subur. Itu tidak bisa sahabat. Ini kalau di tempat saya sahabat ya, di daerah saya ini. Karena apa? Karena kopinya karena tanamannya jenis tahunan. Jadi kalau kita memberi pupuk saat ini, kemudian kita mengharapkan beberapa bulan kemudian untuk hijau, itu menurut saya tidak bisa. Jadi kita harus paham bagaimana cara memahami daun kopi itu sendiri. Kalau daun kopi itu sendiri sudah mulai kuning, nah di situ kita sudah melakukan pemupukan sahabat. Kenapa sahabat? Biasanya teman-teman di luar sana itu, termasuk saya juga sahabat ya, kadang-kadang kita menyepelekan pemupukan sendiri. Kenapa saya bilang menyepelekan pemupukan sendiri? Karena pada saat kopi masih kuning, daun kopi masih kuning atau setengah-setengah kuning, kita sudah membiarkannya. Nah itu daerah rawannya sahabat. Kenapa saya bilang daerah rawan? Karena pada saat kopi kita sudah kuning, kita sudah bingung, loh kopi saya kok kuning, ini harus segera dipupuk. Padahal pada saat kita memupuk itu sahabat, belum tentu pada saat itu juga akan langsung hijau, langsung bagus-bagus. Itu tidak bisa sahabat ya. Jadi begini, ini tak mau kasih lihat sahabat ya. Karena kalau di tempat saya transmigrasi itu kopi robusta sistem punggem. Jadi apabila lambat pemupukan, biasanya bahannya itu tidak tumbuh atau bahan lamanya itu akan kuning dan pendek-pendek. Jadi begini sahabat, ini tak kasih lihat sahabat ya. Nah, ini ranting produktifnya sahabat ya. Ini ranting produktifnya, karena pada saat melakukan pemupukan itu biasanya selain ranting produktif begini yang dihasilkan itu sahabat, biasanya juga untuk proses penghijauan daun. Jadi kalau saya pada saat kalau di tempat saya melakukan pemupukan ini, saya melihat dari karakteristik daun sendiri. Kalau daunnya sudah mulai kuning, kemudian daunnya sudah ada yang rontok, nah itu saya sudah melakukan pemupukan sahabat. Jadi ini tak mau kasih lihat sahabat ya.
Kalau di tempat saya transmigrasi, saya melakukan pemupukan itu pada saat daun kopi sudah mau kuning. Kalau saya melambat melakukan pemupukan, biasanya tunas-tunasnya ini, tunas ranting produktif-produktifnya seperti ini tidak akan tumbuh juga, sahabat. Jadi biasanya teman-teman di luar sana juga, ih, tahun ini penghasilan saya sedikit, tahun ini penghasilan saya sedikit. Itu bukan karena apa, sahabat? Itu karena lambat pemupukan, sahabat ya. Karena pada saat daun kopi kuning itu mau menghasilkan mau menghasilkan tunas ranting atau tunas raja yang produktif itu sangat-sangat susah, sahabat ya. Jadi begini, tak mau kasih lihat lagi. Ini sahabat bisa lihat sendiri, ini tunas-tunas produktifnya ini penghasilan dari bulan-bulan sebelum saya melakukan pemupukan, sahabat. Karena kalau kita lambat melakukan pemupukan, maka kopi tidak akan menghasilkan tunas-tunas ranting produktif atau tunas raja produktif karena suplai makanannya kurang, sahabat. Jadi kembali lagi ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sama sahabat. Jadi kalau di tempat saya transmigrasi, saya tidak melihat keadaan atau bulan ya, sahabat ya, tapi saya lebih kembali melihat keadaan pohon kopi saya itu sendiri, sahabat. Kalau kopi saya sudah mulai kuning, saya sudah melakukan pemupukan. Karena kalau kita menyepelekan pemupukan itu sendiri, maka kita yang rugi sendiri karena kita terlambat dalam melakukan pemupukan sehingga hasilnya tidak bisa produktif, sahabat ya. Ini tak mau kasih lihat kopi-kopi saya sebelumnya, sahabat ya. Ini jadi kopi-kopi saya ini tidak terlalu bagus juga, sahabat ya. Karena apa? Ini kopi kurang lebih sudah 10 tahun, sahabat. Jadi memang sudah kopi tua. Jadi saya mau kasih lihat sama sahabat, ini kopi tua, sahabat ya. Yang saya bukan bilang perawatannya juga bagus, tapi yang saya melakukan pemupukan itu secara rutin dan secara teratur, sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri, kopinya hijau-hijau bagus-bagus. Oke. Jadi kembali lagi ya sahabat ya, saya sampaikan bulan pemupukan itu memang penting. Bulan pemupukan itu memang perlu, sahabat, untuk mengerti mengerti keadaan kopi kita sendiri. Kalau kita pupuk bulan ini, mungkin berapa bulan kemudian kopi kita akan hijau-hijau. Tapi kalau di tempat saya mematok ke bulan, itu biasanya tidak bisa, sahabat. Karena apa? Tempat saya ini pegunungan. Jadi ada kala kita melakukan pemupukan, anggaplah memakan pemupukan di bulan 1, sahabat ya. Kita melakukan pemupukan di bulan 1. Kemudian curah hujannya sedikit, jadi kadar yang diserap oleh makanan itu biasanya pupuknya itu hanyut terbawa air, sahabat. Jadi tidak bisa. Jadi yang dia makan itu cuma sedikit. Jadi saya lebih cenderung lihat ke karakteristik daun itu sendiri, sahabat. Karena kalau kita mengharapkan kita pupuk bulan ini kemudian itu bisa. Tapi kalau seandainya curah hujan terlalu tinggi, nah itu tidak bisa, sahabat, karena yang dia serap itu lama. Jadi kopi belum sempat makan nutrisi yang kita pupukkan itu sudah terbawa oleh air, sahabat. Jadi karena curah hujan terlalu tinggi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi saya melakukan pemupukan itu, saya melihat karakteristik daun, sahabat. Kalau daunnya itu sudah mulai kuning-kuning, saya sudah melakukan pemupukan. Karena kopi ini tahunan, jadi biasanya kalau kopi sudah terlambat kuning, sahabat, ya ini perlu diingat. Kalau kopi sudah terlambat kuning, jangan harap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan hijau. Tidak bisa, sahabat. Lama. Jadi biasanya itu akan hijau itu mungkin itu sekitar 5-6 bulan itu sampai 7 bulan. Nah, itu baru dia akan penghijauan. Karena apa, sahabat? Karena dia akan menumbuhkan tunas-tunas yang baru seperti ini. Karena suplai makanannya cukup, jadi dia menghasilkan tunas-tunas ranting baru seperti ini. Nah, sahabat bisa lihat sendiri, ini tunas baru yang dihasilkan setelah pemupukan itu sendiri, sahabat. Jadi waktunya kalau kopi itu lama. Jadi sahabat bertanya, saya punya kopi ini sudah saya melakukan pemupukan kurang lebih 1 minggu, 2 minggu. Wah, nggak bisa, sahabat. Mau langsung hijau, mau langsung itu nggak bisa, sahabat. Jadi kita harus menunggu 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 7 bulan setelah dia menghasilkan tunas-tunas ranting seperti ini, sahabat ya. Ranting-ranting produktif seperti ini. Nah,
di situ dia baru kelihatan hijau. Kalau daun yang lama itu mau pulih secara total hijau kembali tidak bisa sahabat ya. Jadi buat sahabat tidak perlu takut ya kalau daun kopinya kuning-kuning, yang penting sudah melakukan pemupukan karena dia akan tetap kembali hijau. Oke sahabat, mungkin begitu saja. Terima kasih banyak sudah mengikuti aktivitas saya hari ini. Salam anak transmigrasi.